Pembahasan laptop kali ini agak sedikit berbeda karena laptop yang datang ke gue ini ialah laptop bisnis yang marketnya itu memang untuk B2B, alias laptop ini cuma bisa diorder direct langsung lewat Acer untuk perusahaan atau bisnis yang memang perlu laptop sejenis ini. Ini adalah Acer TravelMate P61473T. Secara umum, laptop ini memang ditujukan untuk mendukung kegiatan profesional dan bisnis yang mengusung gaya bekerja dengan segudang aktivitas dengan mobilitas tinggi maupun hybrid. Untuk itu, biasanya mereka, para pebisnis, eksekutif, ataupun pemimpin bisnis, para profesional lah, itu memang ngerasa cocok dengan laptop yang seperti ini. Karena laptop ini tuh didukung dengan keunggulan yang sangat dibutuhkan para pekerja profesional, seperti adanya pilihan berbagai varian dari prosesor Intel Core Ultra terbaru, visual dan audio premium. TravelMate P6 ini memiliki fitur AI juga, yaitu TravelMate Sense, fitur keamanan yang semuanya bisa memberikan kenyamanan para profesional dalam mendorong aktivitas kegiatannya. TravelMate Sense sendiri itu adalah utilities yang memang udah include di dalam laptop ini dan kalian bisa mengatur beberapa fiturnya. Contohnya seperti workflow yang mana kita bakalan mendapatkan 3 mode kerja yang bisa kita pilih, ada mode meeting, mode away, dan juga mode work. Dengan mengklik satu tombol start ini, pengguna dapat mengaktifkan salah satu dari 3 mode yang telah ditentukan. Jadi skenario penggunaannya itu fokusnya bisa diatur melalui profiling ini. Lalu ada juga fitur yang namanya Secure Guard. Fitur ini merupakan layanan keamanan yang dapat membantu pengguna dalam menonaktifkan perangkat USB maupun personal secure drive dan menyediakan layanan enkripsi dan dekripsi untuk file rahasia. Lalu yang ketiga, di utilities ini juga ada yang namanya check up, yang mana kita bisa ngecek di sini untuk kesehatan laptop, yang mana itu berupa kesehatan baterai, storage, dan juga memori RAM. Ada juga personal setting. Untuk fitur yang satu ini terdapat beberapa opsi konfigurasi kinerja laptop sesuai kebutuhan pengguna, seperti pengaturan blue light shield untuk layarnya, pengaturan untuk limiter pengisian daya baterai, dan menyempurnakan performa laptop. Dan terakhir ada overview system status, yang mana di sini kita juga bisa memonitoring dalam bentuk dashboard gitu ya, load seperti apa yang memang sedang dikerjakan oleh CPU, GPU, ataupun lainnya. Kalian juga perlu tahu ya bahwa laptop sejenis ini tuh biasanya memang diberikan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi. Itu sebabnya biasanya laptop seperti ini akan menggunakan platform Intel vPro. Intel vPro sendiri sebetulnya mirip-mirip dengan standarisasi Intel Evo. Bedanya, vPro ini bertugas untuk memvalidasi keamanan serta manajemen perangkat. Gampangnya, laptop yang udah memiliki standar Intel vPro ini, dia tuh udah melewati tahap validasi oleh Intel. Kalau Intel Evo itu kan validasinya berupa portabilitas, efisiensi, daya tahan baterai, habis itu boot time juga. Nah, kalau si vPro ini, dia tuh dari segi keamanannya. Tapi laptop ini juga udah didukung dengan sertifikasi Intel Evo Edition. Jadi menariknya, laptop ini tuh memiliki keduanya, baik itu vPro dan juga Intel Evo Edition. Sebenarnya di awal tuh gue agak bingung kenapa Acer tuh ngirimin gue laptop yang memang marketnya untuk B2B begini gitu. Dan setelah gue pikir-pikir lagi, sebetulnya oke-oke aja sih laptop B2B begini untuk dibahas, karena jadinya kita bisa tahu lebih transparan lah untuk laptop B2B ini, spesifikasi yang ditawarkan dan juga harganya itu seperti apa. Laptop ini sendiri memiliki harga mulai dari 25 jutaan dengan segudang fitur yang memang bisa didapatkan pada laptop TravelMate P6 dengan fitur AI-nya juga. Dan menurut gue laptop ini cukup pantas mengingat ini ialah market B2B. Laptop ini kalau kita bicaranya soal desain, dia tuh menggunakan sasis hitam yang memang bisa dibilang elegan secara build quality, dan bodinya ini perpaduan antara aluminium, magnesium sehingga mengesankan tampak premium, dan bobotnya hanya 1,2 kg. Laptop ini juga punya dukungan privasi keamanan lainnya juga yang mungkin cocok juga untuk para penggunanya. Misalnya seperti tombol power yang udah terintegrasi dengan sensor fingerprint, dan ini juga bisa diakses melalui Windows Hello. Laptop ini juga diklaim untuk standar keamanannya itu udah standar industri dan mampu melindungi data perusahaan dengan baik dengan Trusted Platform Module 2.0 dan Intel vPro Remote Management Technology. Gak lupa juga privasi tambahan itu ada di bagian webcamnya, yang mana webcamnya ini dia punya privacy shutter, jadi kalau misalkan kalian mau matiin manual webcamnya juga itu udah bisa. Dimensi laptop ini juga cukup ramping ya, ada di angka 31,34 kali 22,65 kali 1,89 cm, dan beratnya tadi udah disebutin juga di sekitar 1,2 kg. Secara dimensi dan bobot laptop ini tentu akan sangat menarik, jadi udah nggak zaman kali ya bapak-bapak pengusaha atau ASN itu bawa laptop-laptop tebel. Kalau desain sih memang cenderung polos-polos aja, tapi build quality laptop ini udah berstandar militer dengan sertifikasi MIL STD 810H. Di bagian I/O-nya, dia punya dua USB Type-C yang mendukung Thunderbolt 4 yang dapat digunakan untuk mendapatkan kecepatan data yang sangat cepat hingga 40 Gbps,
HDMI 2.1 ada, slot SD card juga tersedia. Layarnya ini berukuran 14 inch dan dia udah touchscreen layarnya. Kita bisa buka layarnya ini hingga 180 derajat, memiliki panel IPS dengan resolusi 1920x1200 dan punya color gamut di 100% DCI P3. Dan yang menarik, kita udah mendapatkan speaker premium juga di sini yang diklaim sama Acer itu udah mendukung untuk DTS audio. Untuk webcamnya dia punya resolusi 1080p alias Full HD dan udah dilengkapi juga dengan IR sensor yang mana ini terintegrasi juga sama Windows Hello ya. Dan untuk webcamnya ini udah mendukung AI dengan Microsoft Studio Effect karena laptop ini juga udah memiliki NPU. Jadi kita bisa langsung ganti background effect. Kalau misalkan agak susah untuk gantinya lewat aplikasi kamera bawaan, itu juga bisa diatur melalui quick access yang diberikan oleh Acer. Jadi kalau kalian mau aktifkan automatic framing ataupun menggunakan background effect, itu udah bisa dengan mudah ya. Karena udah menggunakan NPU juga, jadi kualitasnya juga udah nggak berantakan tuh untuk background blurnya. Spesifikasi lengkap laptop ini menggunakan apa sih? Nah, untuk CPU ini menggunakan Intel Core Ultra 7 155H dengan iGPU Intel Arc Graphics, RAM-nya 32GB, LPDDR5X 6400, 1TB NVMe Gen 4 SSD, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7 dengan Bluetooth 5.4, ada Full HD webcam yang tadi udah gue unjukin, include juga dengan Windows 11 Pro. Tentunya ini juga termasuk dengan beberapa tingkat keamanan atau security yang memang udah gue bahas tadi, seperti adanya TPM 2.0, habis itu ada privacy panel, lalu ada fingerprint reader yang udah jadi satu dengan tombol powernya. Lalu pastinya ini juga udah menggunakan Intel vPro Remote Management Technology. Opsi upgrade laptop ini juga masih tersedia, meskipun memorinya memang udah nggak bisa di-upgrade, tapi untuk M.2 itu memiliki 2 slot, dan keduanya udah mendukung NVMe PCIe Gen 4. Daya tahan baterai udah gue sempet coba uji menggunakan Prokion, dan ini bisa dapat sekitar 6 jam 30 menit dengan mode silent. Andai aja bisa 8 jam, sebetulnya laptop ini bakalan jadi jauh lebih oke lagi. Mengenai temperatur dan juga power yang diberikan oleh laptop ini, CPU ini masih diberikan turbo boost yang cukup tinggi sebetulnya. 1 menit pertama dia bisa nyentuh ke angka TJ Max dulu. Nanti setelahnya dia bakalan baru adem di sekitar 70-an derajat Celcius. Untungnya ini nggak membuat performa CPU jadi inkonsisten saat dipakai rendering. Kita masih bisa mendapatkan skor yang cukup rata di sekitar 11 ribuan untuk multicore pada Cinebench R23. Gue juga melakukan pengujian AI untuk computer vision karena mungkin laptop ini juga bakalan dipakai untuk development tipis-tipis lah, macam image detection dan lain sebagainya. Ini gue ngetesnya pakai Prokion juga. Misalnya seperti menggunakan YOLO, inference time-nya di sini baru kelihatan cepat jika kita menggunakan GPU atau NPU. Jadi pastikan software yang dibentuk nanti bisa memanfaatkan akselerator ini agar bisa bekerja lebih cepat deteksinya. Melalui software CapCut juga encoder AV1 di sini udah bisa otomatis jalan lewat AV1 encoder yang ada pada Intel Arc Graphics-nya. Untuk video 1080p berdurasi 13 menit, ini bisa diekspor dalam waktu sekitar 6 menit aja. Kalau gue harus berkesimpulan, untuk Acer TravelMate P61473T ini, laptop ini sebetulnya cukup serius untuk kelas laptop bisnis atau B2B. Jika dilihat cuma dari CPU dan juga GPU-nya, emang rasanya laptop ini jadinya kurang tepat. Tapi, mengingat di luaran sana harga laptop B2B itu bengkak banget, rasanya laptop ini masih seperti laptop premium pada umumnya. Yang gak kalah menarik ialah laptop ini juga udah dilengkapi dengan sertifikasi military grade MIL STD 810H tadi, jadi pengguna juga nggak perlu khawatir bila laptop ini nggak sengaja terjatuh dari atas meja misalnya, atau ketumpahan air minum saat lagi kerja misalnya. Dan untuk Acer juga itu mereka mengklaim bahwa produk Acer itu mengutamakan kualitas yang baik dengan military grade yang tangguh. Mereka mengklaim ini siap digunakan tanpa dead on arrival. Produk Acer ini juga dilengkapi dengan layanan purna jual yang sangat-sangat luas. Itu mencakup lebih dari 80% di wilayah Indonesia. Garansinya itu mencakup 3 tahun serta dukungan spare part dan juga solusi tambahan seperti layanan gratis, habis itu perbaikan cepat, dan opsi perpanjangan garansi juga. Acer juga menyediakan additional solution service seperti free service and check up, upgrade, dan kostumisasi, serta hal lainnya yang memastikan kenyamanan pelanggan dalam setiap tahap penggunaan produk mereka. Jadi kurang lebih segitu aja yang bisa gue bahas untuk Acer TravelMate P61473T. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gosuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.